Gimana bang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, sepertinya capek sekali bang. Dari rumah apa dari ini? Kegiatan hari ini sebelum berangkat ke kantor mampir dulu ke stakeholder. Oh. Biasa persiapan. Ngopi-ngopi dulu ya bang ya? Ya, ternyata kita mampir dikasih kopi. Jadi akhirnya ya sampai kantor juga ya sudah mulai pemanasan lah dengan persiapan kita pemilu, kan koordinasi harus berjalan. Nah bang, sebelumnya kan masyarakat di rumah belum kenal nih sama abang kan. Mungkin abang bisa memperkenalkan terlebih dahulu bang kepada sahabat-sahabat Bawaslu di rumah supaya menjadi lebih dekat gitu bang. Siap, terima kasih. Saya kira memang ya kita kalau tidak kenal seperti istilah maka tak sayang. Saya perkenalkan, nama saya Sali Imaduddin, biasa panggilan Sali. Dan kebetulan ya saya juga alhamdulillah bisa berkiprah di dunia penyelenggara pemilu sampai hari ini di Bawaslu Jakarta Utara, dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia juga saya mengampu divisi Humas dan Datin dan Hukum. Alhamdulillah, semoga ya saya berharap untuk ke depan semuanya bisa bareng-bareng menciptakan pemilu yang aman dan damai. Amin. Iya bang. Jadi terima kasih sebelumnya bang sudah menerima kita untuk ngobrol bareng di pendidikan politik kali ini supaya masyarakat menerima lah edukasi-edukasi terkait kepemiluan bang. Nah untuk sedikit bang supaya masyarakat dan sahabat-sahabat Bawaslu di rumah itu tahu, ya kan, tugas Bawaslu sendiri itu apa sih bang di pemilu? Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena kebetulan pas masa jabatan saya dan teman-teman yang terpilih pada Agustus 2018 memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu mengatur tentang pemilu serentak, yang pada kesempatan itu ya pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2019 pada 17 April. 17 April 2019 bang. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita menggunakan undang-undang itu dan kita berpedoman di undang-undang itu. Tugas Bawaslu sendiri adalah melakukan pencegahan. Yang utama melakukan pencegahan sesuai dengan moto Bawaslu, cegah, awasi, tindak. Nah, dengan pencegahan ini ada yang harus dicegah. Pertama, mencegah adanya tindak pidana pemilu. Kedua, mencegah adanya proses pemilu. Itu melakukan pencegahan. Itu tugas Bawaslu ya. Nah, saya kira memang pada saat melakukan pencegahan tidak mudah Bawaslu melaksanakannya, karena memerlukan stakeholder dan saya kira berbagai pihak perlu terlibat pada saat melakukan pencegahan, karena kan Bawaslu sendiri tidak bisa langsung ketemu di lapangan. Yang bisa langsung ketemu di lapangan kebanyakan kan masyarakat. Nah, inilah fungsinya pencegahan, di mana kita semua bersama-sama bagaimana mengupayakan pemilu itu supaya damai. Berarti masyarakat sendiri ikut ya bang ya dalam pencegahan itu ya bang ya? Harus ikut. Oh, harus ikut. Sesuai amanat undang-undang, masyarakat ini dengan ikut serta melakukan pencegahan pelanggaran pemilu
melakukan ataupun pelanggaran proses pemilu, nanti kan iklim perpolitikan atau iklim demokrasi tentunya akan meningkat. Dan di situ dinyatakan partisipasi masyarakat berarti sudah ya ke taraf naik kelas lah. Iya, dari sumber daya manusianya lah sendiri ya. Nah, jadi adanya kesadaran masyarakat untuk senantiasa melakukan pencegahan dan tentunya berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Nah, itu dari proses pencegahan. Dari proses pencegahan lanjut ke proses pengawasan sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum adanya pengawasan itu adanya pencegahan dulu. Nah, pengawasan ini meliputi pengawasan kalau kami di tingkat kota tentunya di wilayah kota. Itu skupnya sesuai amanat undang-undang ya pasal 101 lah. 101 itu mengamanatkan kita mengawasi pemilihan di wilayah tingkat kota. Karena kita ini kan bicaranya kota administrasi Jakarta Utara. Nah, ini wilayahnya itu mulai dari proses ya pengawasan tahapan, pengawasan daftar pemilih sampai daftar pemilih sementara dan berlanjut ke daftar pemilih tetap, kan itu harus diawasi. Pengawasan pergeseran surat suara pas saat tahap pemungutan, terus pengawasan putusan dan keputusan. Nah, ini yang harus dilakukan sesuai amanat undang-undang. Jadi saya kira pengawasan ini kapanpun dan dimanapun sebagai penyelenggara pemilu harus siap. Itu. Iya Bang, ini Bang berbicara tentang pemilu sendiri ya Bang ya. Pemilu 2019 kan sebelumnya sudah berjalan Bang. Masyarakat masyarakat juga kan sudah melalui lah di pemilu 2019 kemarin. Nah, itu Bawaslu sendiri sudah melaksanakan apa sih Bang? Contoh real ya Bang, ya Bang ya. Karena masyarakat sendiri kan nanti inilah, nanti itu ngomong doang ya. Nanti takutnya begitu. Jadi contoh real itu seperti apa di tahun 2019 kemarin gitu Bang. Pada pemilu 2019 banyak hal-hal yang terjadi khususnya dalam pengawasan pemilu. Dalam pengawasan pemilu itu di lapangan ya adalah hal yang terjadi gesekan ataupun ya mungkin kurang komunikasi lah, miskomunikasi, istilah terkenalnya kan miskomunikasi. Kadang sesama peserta pemilu ataupun antar peserta pemilu. Ada juga peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu yang terjadi pada pemilu 2019. Sederhananya, pada saat tahapan pemilu 2019 itu kejadian yang ya alhamdulillah ternyata masih bisa diselesaikan secara tidak sampai lanjut ke persidangan lah. Jadi kita diselesaikan di lapangan, tentunya itu namanya proses pencegahan. Jadi namanya mencegah itu sebelum terjadi tindak lanjut sampai adanya permohonan atau nanti laporan ke formulir apa dan formulir apa yang diberikan. Nah, sebelum itu kan kita itu tadi dengan proses pencegahan ini ternyata bisa, dan alhamdulillah kita masih bisa memberikan edukasi lah, pemahaman kepada peserta pemilu yang ada kaitannya dengan kejadian, misalkan contoh adanya pemasangan spanduk yang spanduk caleg A misalkan, ternyata agak nutupin spanduk yang caleg B. Jadi itu ya Bang. Nah, itu kan ini misalkan beda partai ya, kan gitu. Mereka bukan melaporkan, mereka datang ke Bawaslu memberikan informasi atas kejadian itu. Ya, kita sebagai pengawas pemilu mengumpulkan dulu bahan-bahan
kejadian seperti apa, di mana tempatnya, Iya. dan kalau memang ini benar-benar tidak bisa diselesaikan di tempat, ya kita akan teruskan prosesnya tindak lanjut sampai ya meja persidangan. Iya. Nah, tapi ternyata hal itu ketika kita udah dapat informasi dari yang bersangkutan, tim Bawaslu sampai ke bawah melakukan penyelidikan di bawah. Iya. Ya dengan melakukan turun lah, bahasa kita kan turun ke lapangan, melihat situasi lokasi, oh seperti ini. Nah, karena yang tadi memberikan informasi ini ada timnya gitu kan, oh tim ini kita sampaikan, ya kalau begini ya geserlah, jangan nutupin ini, kan geser masih ada nih ruang sebelah. Iya. Ini kan nggak akan membuat juga ya mengurangi nilai Iya. untuk mensosialisasikan. Oh ternyata setelah itu timnya itu kan bisa mengerti, oh siapa, ya jangan juga bahwa kita ini kan saling bermusuhan. Dunia kontestasi ajang pemilu ini kan bukan untuk cari musuh, Iya. tapi bagaimana kita bersama-sama, ya terutama peserta pemilu ini kan ingin ada wakil-wakilnya untuk di parlemen. Ya seperti itu kejadiannya. Berarti banyak ya Bang ya terjadi di tahun 2019 kemarin ya Bang. Jadi bukan hanya omong kosong lah sebagian belakang, ada contoh realnya seperti apa, dan juga gimana sih pencegahannya, karena kan biar masyarakat tahu sendiri Bang, kalau misalkan tidak adanya pelanggaran berarti bukan berarti Bawaslu itu gagal ya Bang ya, tetapi sudah dilakukan pencegahan sebelumnya seperti itu Bang. Ya, Bang. Baik Bang, mungkin itu aja ya Bang ya dari sekilas tentang pendidikan politik kali ini Bang. Mungkin suatu saat nanti bisa kita mewawancarai lagi Bang lebih dalam Bang terkait pendidikan politik untuk sobat-sobat Bawaslu di rumah sendiri Bang. Nah mungkin itu aja Bang, terima kasih ya Bang ya. Siap, Nanti sama-sama. kapan-kapan kita kesini lagi. Siap. Ya. Terima kasih Bang.